Sudah bangga dengan sarjana, tapi akan lebih bahagia jika kita mapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Unpas. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, nih udah Unpas Talk udah di season 2 lagi. Masya Allah, ini dengan suasana baru, dengan studio baru, dan tentunya nanti akan membawa semangat baru yang lebih lebih menggelora untuk wargi Unpas semuanya. Nah, sore hari ini juga saya ditemani oleh bintang tamu, narasumber kita yang cetar membahana. Ya, seorang alumni dari Unpas yang tentunya Unpas minded banget gitu ya. Masih muda, cantik, dan punya banyak usaha, dan juga seorang dosen. Nah, siapa lagi ya kalau bukan Dr. Wentri, Ibu Wentri apa ya? Merdiani MM ya. Apa kabar? Alhamdulillah. Aku panggilnya Teteh ya. Mangga. Soalnya masih muda. Masya Allah. Inspirasinya kenapa bisa S1-nya Unpas, S2-nya Unpas, S3-nya juga Unpas ya. Doktor termuda. Nah, boleh dong diceritain. Jadi awalnya waktu memutuskan untuk sekolah S1 di Unpas, itu berawal dari petunjuk dari orang tua. Jadi karena orang tua sendiri memang alumni dari Unpas, sehingga beliau itu mereka ini merekomendasikan. Kan kita orang Sunda, saya lahir di Bandung, besar di Lembang, kenapa tidak berkuliah di universitas yang memang punya latar belakang kesundaan gitu. Iya. Lalu kemudian memutuskan di S1 Universitas Pasundan, Fakultas Ekonomi Bisnis. Gitu. Jurusan manajemen. Seru banget. Terus kenapa lanjut ke S2 langsung? Karena pertimbangannya kenapa saya tidak langsung bekerja dulu atau bagaimana, karena ketika saya running di S1 saya sudah punya usaha salon. Jadi kalau bicara bekerja, kondisinya sudah bekerja, paling tidak sudah punya penghasilan. Berwirausaha. Alhamdulillah, berwirausaha. Boleh tuh bocoran apa sih nama salon? Masih ada? Masih, alhamdulillah. Karena memang sekarang dengan pegawai, namanya Home Spa Wentris. Home Spa Wentris. Di sini mengusung tema spa, tapi memang berbasis dengan lulur susu. Karena saya besar di Lembang, putra daerah. Betul. Kenapa saya tidak memanfaatkan sumber daya yang melimpah ini? Betul. Susu. Akhirnya dibuatlah lulur berbahan dasar susu murni, gitu. Nah, ternyata itu menjadikan sebuah inovasi atau ya saat ini sekarang bahasa bisnisnya competitive advantage. Jadi keunggulan bersaing yang memang tidak ada di salon spa lain. Begitu. Saya menduga nih ya, jangan-jangan ini tesisnya tentang itu. Oh, ternyata bukan. Bukan ya? Atau disertasinya? Kalau justru ini sedikit rada melipir, karena ini lebih kepada hospitality, tourism and hospitality. Jadi skripsi kafe, tesis kafe, disertasi hotel. Gitu, jadi liburan. Tapi punya bisnis kafe juga. Alhamdulillah. Pantas. Berarti S1 di tahun berapa? S1 2012, selesai di 2015. 2015 lanjut S2, lulus 2017. 2017 lulus 2021 untuk S3-nya. 2021 udah jadi dokter, dan pada saat itu di wisuda dinobatkan sebagai dokter termuda. Wisudawati terbaik. Wisudawati terbaik. Warga Unpas. Ayo. Buat yang mau wisuda nih ya, berarti harus menunjukkan ya niat ya berwisudanya nanti akan dianugerahi wisudawati atau wisudawan terbaik nih, harus semangatnya harus ditularkan ya. Wah, Teteh berarti ini
S1, S2, S3 semuanya Unpas. Orang tua juga dari Unpas. Adik kakak dari Unpas juga? Adik, saya hanya punya adik satu. Adik laki-laki. dari Unpas. Saudara-saudara yang lain jadi dari Unpas juga? Sepupu-sepupu juga di Unpas. Paman juga ada yang di Unpas. Masya Allah, ini Unpas, Universitas Pasundan itu adalah the real choice for every generation. Betul. Wah, ini udah terbukti ya. Katanya ini ya, pernah ada pengalaman waktu akreditasi gitu. Iya. Kenapa memilih Unpas? Gitu kan ada lain gitu, universitas lain ya. Jawabannya apa pada saat itu? Pada saat itu karena saya merasa bahwa di Unpas sendiri itu homey. Jadi kekeluargaannya tinggi. Kenapa saya harus berpindah ke kampus yang lain yang saya harus adaptasi? Kalau saya memang melanjutkan, otomatis tidak terlalu banyak beradaptasi dengan lingkungan. Oh, ini si A kawan lagi, dosennya oh ini lagi, dan itu lebih nyaman. Itu juga ya. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Hebatnya ini Teh Wentri. Apa sih motivasi, inspirasi terbesar Teh Wentri nih ya untuk pada saat itu tuh harus jadi dokter di usia kalau nggak salah sebelum 30 ya? 29 tahun udah jadi dokter. Apa sih motivasi terbesarnya? Pada saat itu kenapa saya ingin segera lulus, terutama dari ayahanda. Jadi memang ayah itu setiap hari dari saya TK, itu dari usia 3 tahun tuh TK, setiap kali berangkat sekolah itu dulu waktu SD biasanya diantar sama papa. Kalau mau pamitan berangkat sekolah itu suntangan sambil dielus nih kepala. Pinter ya sekolahnya, sukses ya gitu. Itu terus tersuges. Oh iya, sampai besar gitu. Makanya yang lucu adalah ketika saya sudah lulus doktor, saya ke rumah ayahanda saya, "Pak, saya ke kampus dulu." Karena saya dosen berarti kantornya di kampus dong. "Pak, saya ke kampus dulu." "Iya, Neng, pinter ya sekolahnya." "Pak, sekolah apa lagi?" Kalau ada S4 udah S4 juga. "Oh iya, lupa ya, udah aku ganti." Sukses ya gitu. Dan orang tua selalu mensuges, sekolahlah yang tinggi, katanya biar rezekinya tinggi sama manfaatnya buat orang lain banyak. Itu selalu tertanam. Pada saat mengerjakan tesis, disertasi, ada nggak sih pengalaman yang membuat down gitu, yang membuat hopeless? Oke. Senyumnya kayaknya ini deh, mencurigakan nih. Kalau untuk tesis mungkin tidak terlalu signifikan. Istilahnya perasaan beratnya, tetapi disertasi wah luar biasa. Saya hanya menyadari satu, disertasi itu tidak seperti membuat candi yang 1 hari atau 1 malam jadi. Jadi pada saat saya melaksanakan S3, saya didera sakit di 2020. Jadi sebelum pandemi COVID masuk ke Indonesia, saya sudah didera sakit cukup berat karena disinyalir saya sakit lambung, punya GERD juga, kemudian tifus pada saat itu. Dan itu sedang gencar-gencarnya saya lagi disertasi. Dan tantangannya dari mulai disertasi, kehilangan laptop karena mobil pernah dibobol orang, itu data-data disertasi saya ada di laptop itu. Subhanallah, itu betul-betul cobaan. Kemudian pada saat 2020 saya sampai harus diendoskopi di Rumah Sakit Boromius dan menghabiskan waktu serta biaya yang luar biasa. Dan pada saat itu sampai terhenti jantung. Terhenti jantung karena saya sudah sangat drop sekali. Kemudian dokter melakukan tindakan endoskopi. Mungkin karena di situ saya sudah sangat lemah, sudah sempat berhenti jantung saya nggak tahu apa yang terjadi. Itu kejadiannya di bulan sebelum COVID masuk ya, Januari Februari, gitu. Jadi itu sangat luar biasa beratnya. Sehingga saya berpikir ketika bisa bangun lagi, oh ini kesempatan saya. Maka hadiahnya ketika saya di bulan Februari 2020 itu sampai dinyatakan penyakit saya sudah ya rasanya udah seperti nggak ada gitu. Di tahun depan
Kalau nggak salah di bulan Maret 2021 saya sidang tertutup. Masya Allah. Jadi tepat hampir 1 tahun kemudian saya sidang tertutup. Kembali lagi tadi pengalaman yang kenapa jantungnya bisa terhenti itu karena apa? Karena dari GERD-nya atau bagaimana? Kalau untuk prosedural sendiri sih menurut dokter tidak ada masalah. Cuma pada saat itu mungkin saking lemahnya. Saking lemahnya sampai jantungnya terhenti. Jadi tapi alhamdulillah kembali lagi diberikan kesempatan, maka dari itu jadi semangat ya. Oh, gitu. Itu hadiah terindah. Masya Allah. S3 tuh. Tadi disebutkan Teteh kan bekerja sebagai dosen juga ya. Dan tadi juga di awal ada usaha-usaha atau apa namanya bisnis-bisnis dikembangkan, spa, kafe gitu ya. Selain itu, gimana sih membagi waktu gitu ya antara dosen ya berbisnis juga sulit nggak sih untuk bisa membagi waktunya? Oke, karena memang merujuk lagi ke ilmuwan saya tentang manajemen. S1, S2, S3-nya manajemen. Tentu keilmuan manajemen itu sangat berguna di dunia kehidupan saya sekarang. Salah satunya adalah membantu saya untuk mendelegasikan. Penting. Makanya ilmu manajemen itu kenapa menjadi berharga buat saya, itu untuk mempandaikan saya membagi waktu. Kan memanage waktu, memanage pekerjaan, termasuk mendelegasikan tugas. Kalau bicara bagaimana caranya, ada beberapa pekerjaan yang saya delegasikan dan percayakan. Ada yang beberapa pekerjaan yang per minggu atau per bulan saya kontrol. Gitu. Jadi tetap bisa running. Karena pekerjaan dosen juga luar biasa. Dari penelitian, pengabdian dan pengajarannya itu tridharma. Hebat. Mengajar di mana sekarang? Bekerja sebagai dosen di? Ya, saya alhamdulillah sekarang sebagai dosen di perguruan tinggi swasta di Universitas Wanita Internasional. Dekat ya dengan Unpas. Betul, dekat sekali. Saking dekatnya satu rumah antara rektor UI dan rektor Unpas. Kembali lagi tadi ke bisnis, selain 2 tadi kafe dan home spa, ada lagi bisnis yang lain? Kebetulan alhamdulillah saya mendapat kepercayaan dalam mengelola kampus cabang untuk kampus Universitas Wanita Internasional. Jadi kebetulan kampus ini membuka 4 cabang. Cabang keempatnya di Lembang, di saya. Jadi saya sebagai direktur operasional di sana. Oh begitu. Mengelola cabang. Itu belajar dari mana sih bisnis seperti itu? Coba. Penting lagi manajemen. Saya kuliah di sini. Berarti terbukti ya di sini. Betul. Manajemen Unpas. Iya. Menghasilkan. Ya, harus analisis SWOT. Apa sih yang jadi kekuatan saya, kelemahan saya? Saya punya peluangnya ini. Berarti saya harus melakukan eksekusi apa? Dan apa sih kira-kira yang menjadi ancaman? Berarti kalau ancaman kita harus beradunya dengan inovasi. Makanya kita ini tidak pernah bisa lepas dengan comparative advantage dan competitive advantage. Waduh. Ini mah harus bikin seminar. Tadi home spa tadi kan bisnis kecantikan, terus kafe kuliner. Kenapa sih tertarik ke bisnis kecantikan? Apakah memang senang mempercantik diri gitu? Baik, terima kasih. Siapa yang enggak ya? Iya, betul. Perempuan itu hakikatnya ingin terlihat cantik. Itu sudah pasti basicnya seperti itu. Saya berawal dari SMP. Saya itu tidak cocok dengan lulur scrub. Jadi saya membuat sebuah solusi. Karena ya itu tadi yang namanya pengusaha punya ide itu harus menghasilkan sebuah solusi dari masalah orang. Ini masalahnya di saya dulu. Karena saya merasa tidak cocok, saya membuatlah sebuah produk berbahan dasar susu murni, gitu ya. Nah akhirnya ternyata cocok. Dan itu mulai saya kembangkan ketika 2010. Jadi salon spa saya sudah mau menginjak 13 tahun. Itu udah dewasa ya, udah mulai dewasa, udah bisa ditinggal ya. Kalau itu yang bisnis kuliner itu bagaimana? Kalau kenapa bisa ke kuliner? Nah,
Sebetulnya kalau kuliner biasa, kalau orang ekonomi ya maklum alumni Fakultas Ekonomi Unpas. Aduh, ini mah di-endorse. Kesannya di-endorse ya, tapi bener. Jadi kenapa saya memutuskan untuk buka kafe gitu ya? Tempat makan, pertama hobi makan, tapi tidak doyan masak. Jadi inginnya yang praktis. Iya betul ya. Gitu. Jadi ketika orang lain tutup, saya buka. Itu tahun 2020 pada saat pandemi saya buka. Pas pandemi. Iya. Itu nggak tahu nekat atau bagaimana. Itu perhitungannya seperti apa tuh? Kan pasti kalau dari sisi ekonomi mungkin akan dipikirkan lagi. Iya. Adalah yang namanya ilmu studi kelayakan bisnis. Gitu. Adalah feasibility study. Di situ dilihat nih kira-kira cocok nggak, kekurangannya apa, kelebihannya apa. Satu hal sih yang menjadi pertimbangan utama, bagaimana saya memperluas kesempatan kerja untuk orang lain. Jadi kenapa kafe itu dibuka, karena ingin banyak menyerap tenaga kerja. Gitu. Ya pertama menyerap banyak tenaga kerja. Terus apa sih keunikan dari kafe tersebut? Kan kuliner di Bandung tuh banyak ya. Wih, pokoknya kalau orang luar Bandung mah pasti ke Bandung cari wisata kulinernya. Nah, apa keunikannya? Nah, kalau untuk kafenya sendiri dari makanan. Makanannya lebih kepada makanan yang setengah tradisional, main course-nya ada yang setengah kekinian. Karena ini adalah bentuk penyesuaian dari segmen pasarnya. Ada yang memang kalangan, mohon maaf, sepuh, ada yang anak muda. Nah, kekhasannya tuh di situ. Kemudian harganya. Dan juga view-nya. Kalau Lembang ini kebetulan tempat saya view-nya langsung ke gunung. Oh, pas Gunung lokasinya Putri. memang tepat ya. Iya, betul. Berarti segmennya adalah keluarga. Betul. Oh, luas berarti ya. Ih, pintar sekali si Teteh ini. Mungkin nanti ya bisa bantuin bisnis dosen-dosen yang lain gitu ya, untuk dikembangkan. Katanya Teteh tuh punya pusat pelatihan ya. Iya, ini gosip ya. Tapi gosipnya tepat kan? Apa namanya? Darul Azubaidi. Yayasan Darul Azubaidi. Yayasan Darul Azubaidi. Itu milik keluarga atau milik pribadi? Milik pribadi. Saya mengajak keluarga. Oh, gitu. Ceritain kalau gitu. Apa yayasannya, bergerak di bidang apa? Justru sebelum yayasan itu justru LPK dulu. LPK Wentri Sajat Sukses itu di tahun 2018. Jadi setelah itu baru melakukan pengembangan dengan membuat yayasan di 2018. 2019, mohon maaf. Nah, jadi awalnya LPK dulu, lembaga pelatihan kerja, karena memang pengalaman dari saya sebelumnya menjadi tenan. Seringkali dijadikan tenan di Kementerian Tenaga Kerja. Di Kemnaker RI. Nah, sebagai seorang tenan di sana, saya ingin memberikan peluang juga untuk orang lain. Maka dari itu terbesitlah ide, kenapa saya tidak membuat sebuah badan saja untuk mewadahi gitu. Jadi dibuatlah sebuah LPK. Ternyata pada saat LPK dibuka pun peminatnya itu lebih kepada lulur yang kaitannya dengan spa saya. Ayo dong, gimana cara buat telurnya? Buatlah pelatihan itu, gitu. Jadi ini ya, apa namanya, pelatihan untuk menciptakan entrepreneur. Kewirausahaan. Jadi bukan pelatihan yang untuk disalurkan ke tenaga kerja. Oh gitu, jadi mereka membuka usaha sendiri dengan skill yang sudah diajarkan di LPK. Itu peminatnya banyaknya dari mana? Daerah Lembang sekitaran. Ya, jadi kami pun berawal tidak banyak dulu. Setiap angkatan dibatasi hanya 20 orang. Jadi satu batch itu berapa waktunya? Sekitar 5 hari. 5 hari. Iya. Oh, jadi cepet dong ya? Iya, cepet, nggak memakan waktu lama. Nah, itu selalu slotnya penuh? Ya, slotnya penuh, tapi sebelum pandemi ya. Kalau sesudah pandemi kita online. Gitu. Wah, Masya Allah, si Teteh hebat sekali. Oh ya, ini mah duta Lembang, duta Unpas. Masya Allah. Oke, saat ini Unpas kan sedang mengusung ya, mau mengusung ke arah entrepreneurship.
University gitu. Nih dari sisi Teteh yang sudah punya pengalaman bisnis, lalu pendidikannya juga memang bisnis banget ya. Ini ada nggak inspirasi gitu ya, untuk memberikan inspirasi kepada Unpas nih, apa yang perlu diperkuat, apa yang perlu diperbaiki, atau masukan-masukannya bagaimana? Oke, pertanyaannya luar biasa. Datang dari alumni harusnya. Iya, jadi pada saat itu kalau boleh gitu memberikan sebuah saran atau masukan, jika memang kelak Unpas ingin melahirkan para entrepreneur, termasuk para lulusan-lulusan yang berbasis entrepreneur, sebaiknya sedari mereka masih sekolah atau masih status mahasiswa atau mahasiswi, mulailah dengan diberikan sebuah pembekalan untuk inkubasi bisnisnya sendiri. Begitu. Okay. Jadi mereka itu diberikan sebuah pemahaman bahwa berjualan itu tidak sesederhana berjualan transaksi saya beli Anda jual gitu, tetapi lebih dari itu. Salah satunya adalah kewirausahaan, yaitu menghasilkan sebuah inovasi. Apalagi di zaman saat ini tren consumer itu sudah bergeser. Banyak sekali pengusaha-pengusaha retail itu sudah mulai tutup dan bergeser ke ranah yang lain, online. Betul. Lebih mudah tuh, gitu kan. Banyak tuh kan sekarang TikTok gitu. Betul. Itu jualan tuh kayak di pasar ya. Begitu masuk TikTok gitu kayak jualan pasar gitu ya. Nawarin live ini itu gitu. hebring ya. Berarti yang harus diperkuat adalah dari kurikulumnya sendiri. Berarti harus ada mata kuliah yang terintegrasi mungkin. Betul. Jadi harus memang ada dukungan dan menjadi kurikulum universitas. Oh iya. Supaya satu pemahaman. Karena memang saya yakin, saya pun dari sisi seorang dosen gitu, tentunya tidak bisa berdiri sendiri. Perlu bahu-membahu, apalagi Unpas yang sudah luar biasa, kampus yang besar. Maka perlu ada saling integrasi untuk membuat kurikulum yang pas, supaya menghasilkannya sama gitu loh. Apakah mungkin dari inkubasi bisnis ini bisa diperoleh dari ini ya, laboratorium yang terpadu, terpusat gitu, universitas, nggak masing-masing fakultas ya? Iya, betul. Jadi yang namanya sebuah pembekalan inkubasi bisnis. Jadi inkubasi bisnis ini kan diangkat dari kata inkubasi ya, inkubator. Jadi mereka itu diajarkan dari nol, dari mulai startup sampai akhirnya mereka mau masa pengembangan dan menghindari yang namanya decline. Karena kan yang namanya usaha itu ada siklus ya, siklus produk dari mulai startup, kemudian growth ya, maturity. Pada saat di ambang maturity, mereka itu sudah harus mulai membuat inovasi yang baru, membuat sebuah pertumbuhan yang kedua. Sebelum mereka pilot, kebanyakan teman-teman sekarang ini yang saya temukan itu udah, wah kayaknya ini udah nggak keharti deh kalau bahasa Sunda. Kayaknya ini udah mulai banyak rugi nih, udah pundung, tutup, selesai. Nah di sini pentingnya sebuah pembekalan. Jadi ada support system. Betul. Ketika mereka merasa, wah usaha saya sudah mulai sakit nih. Nah di sini buatlah sebuah inkubator konsultasi, bagaimana mengambil solusi dari masalah bisnis yang ada. Begitu. Jika itu kalau misalnya universitas mau melakukan ke arah entrepreneurship university ya. Sekarang kalau misalnya lulusan kita nih, alumni, tapi belum dapat pekerjaan aja, mungkin kan mereka juga harus segera memutuskan mau bekerja atau lebih baik berwirausaha. Nah, kira-kira nih kiat-kiat apa yang Teteh bisa bagikan kepada para alumni gitu, yang mungkin yang baru kemarin wisuda gitu ya, ayo kita berwirausaha aja. Mungkin ada hal-hal yang tidak terpikirkan oleh mereka, ini tuh sebenarnya bisa jadi sumber bisnis loh gitu. Ada nggak? Ada tipsnya. Yang pertama adalah niat, yang kedua mindsetnya diperbaiki dulu. Jadi ketika kita merasa senang dengan mindset tertentu, maka kita akan melanjutkan itu sampai selesai. Jadi ada orang yang berkata, ini passion saya gitu. Ini bukan passion saya. Sebetulnya itu kembali lagi kepada mindset kita. Saya tidak hobi masak, tapi kenapa saya buka kafe? Berarti kan sebetulnya passion saya itu bukan memasak, tapi sisinya makan. Gitu. Nah,
Artinya ketika tipsnya apa sih untuk mengawali itu? Mindsetnya dulu. Pertama niat dan kedua mindset. Lihatlah ke sekeliling. Banyak terutama ya untuk para generasi muda nih yang baru lulus, lihatlah orang tua. Ada orang tua yang menunggu kita untuk sukses. Sudah bangga dengan sarjana, tapi akan lebih bahagia jika kita mapan. Itu betul. Iya. Jadi bagaimana supaya tidak takut mencoba? Coba aja dulu. Jangan takut mencoba. Coba aja dulu. Seorang pengusaha tidak akan menganggap sebuah masalah dalam usaha itu adalah masalah, tapi tantangan yang harus dikalahkan. Tantangan yang harus dikalahkan. Betul sekali. Berarti termasuk juga ada abis mah gaduh modal. Nah, sekarang bisa jadi reseller tanpa iya, modal. Betul, ya. Modalnya malah menghubungkan. Nah, jadi jangan sampai kehabisan ide. Kita tuh sudah diciptakan hebat sama Allah, punya banyak ide. Berarti tidak usah takut kalau misalnya nggak punya modal, bisa jadi reseller di tempat yang yang mapan gitu ya. Nanti kalau begitu sudah terkumpul, mungkin bisa ke arah menemukan ya passionnya sendiri ya. Betul. Sudah prima secara modal, buka sendiri. Jadi belajarlah dulu dari yang kecil. Saya pun tidak tiba-tiba membuka spa dulunya, tapi saya belajar dulu, nyalon dulu sama ibu saya. Kelas 2 SMP itu suka nyalon, ikut mama. Mah, kayaknya seru ya, dikit-dikit ngomong jadi uang. Konsultasi gini, jadi uang. Potong rambut jadi uang. Gitu. Kenapa nggak kepikir saya buat sendiri ya? Akhirnya alhamdulillah difasilitasi orang tua buka usaha, karena kalau spa itu kan harus ada bathtub nih, paling tidak ukuran segini bisanya cuma jadi 2 kamar. Ya alhamdulillah lah terpenuhi gitu. Tapi modalnya kecil. Saya bongkar dulu celengan ayam. Nggak mungkin ayam. Mungkin ayamnya segede apa gitu teh. Gitu. Jadi dari nol, betul-betul dari nol. Untungnya masih kecil. Tapi nggak menyerah ya. Nggak menyerah. Tapi pernah tuh mengalami stuck gitu. Oh iya, pasti kompetitor dengan kehadapan kompetitor. Kemudian biasanya penggiringan opini gitu ya. Karena kalau spa sendiri, mohon maaf, seringkali dirujuk ke hal yang kurang pas. Tetapi ketika ada perjumpaan dengan saya, ownernya, oh ya pakai jilbab, persepsi itu berubah. Gitu. Karena spa itu solution per aquatic, jadi segala solusi itu menggunakan air. Jadi kita mau di masas pakai air, ada masasnya minyaknya, lulur kandungannya ada air, terus di sauna juga diuap pakai air, makanya spa namanya. Seru ya. Gitu ya. Teteh udah berkeluarga? Alhamdulillah sudah berkeluarga. Sudah ada anak usia 5 tahun, laki-laki. Suami satu, ya, jangan anak 2 teh. Aduh, bahaya itu. Kalau laki-laki aja istrinya 2 banyak masalahnya. Teteh, sekarang kan lagi lagi hype isu-isu child free gini kan. Iya, saya mendengar. Gimana tuh pendapat Teteh tentang hal itu? Baik, kita lihat dari beberapa perspektif. Jika dilihat dari segi agama sendiri, kalau child free itu, saya merasa bahwa itu adalah sebuah keputusan yang memang dirasa kurang bijak. Mohon maaf ya, ini dari segi agama. Karena Allah juga berfirman bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini ada rezekinya. Jadi bagi orang-orang yang punya anak sudah pasti dikasih rezekinya. Pasti harus percaya ya. Itu di sisi perspektif agama. Tetapi jika dilihat perspektif dari psikologi, seorang anak akan terbebas dari tuntutan orang tua. Jadi bagi orang tua yang memutuskan untuk tidak punya anak, si anak ini akan terbebas dari belenggu tekanan orang tua atau cita-cita dari orang tua. Gitu. Jadi beberapa perspektif. Tanggapan saya begitu. Dikembalikan lagi. Karena Teteh dari Women University ini ya, pasti terus bisnisnya juga ke arah perempuan, kecantikan juga. Tadi kita ngebahas child free juga gitu. Nah, kan akhir-akhir ini rasa-rasanya Indonesia tuh lagi banyak isu-isu gender ya, isu-isu tentang perempuan gitu. Rasanya menurut Teteh apakah permasalahan perempuan ini belum terwadahi dengan oleh pemerintah gitu,
Sehingga apakah dibutuhkan lembaga-lembaga di luar pemerintah untuk membantu itu isu-isu perempuan sehingga bisa misalnya ya kekerasan seksual atau apa ya kesenjangan, kesetaraan gender di pekerjaan gitu. Ada nggak sih solusi-solusi dari Teteh? Oke, ini pertanyaannya luar biasa. Terima kasih. Jadi karena memang kampus yang sekarang saya tempati dan menjadi home base adalah Universitas Wanita Internasional, dan memang ini adalah kampus yang mengangkat isu gender, ya. Dan di sini ada yang namanya kesetaraan gender. Kesetaraan gender di sini bukan berarti seorang perempuan melampaui batas laki-laki dari segi agama, ya, tentu tidak. Tetapi di sini lebih dibatasi bahwa perempuan ini, mohon maaf, pemahaman tentang perempuan ini bisa sekali berkembang dan berkarir, punya hak yang sama dan berdedikasi. Maka dari itu, yang biasanya diusung adalah bagaimana menjadi seorang womanpreneur, jadi kepemimpinan juga dari segi planner perempuan seperti apa. Nah, merujuk ke pertanyaan tadi, apakah perlu wadah? Saya rasa wadahnya sudah ada, tetapi perlu dikembangkan lagi, diberikan sosialisasi lebih bahwa beberapa wadah lembaga-lembaga ini sudah mau loh membantu yang namanya permasalahan-permasalahan ataupun isu tentang perempuan saat ini. Misal dari kekerasan di rumah tangga, kemudian oleh anak-anak muda sekarang nih, mohon maaf ya, oleh kekasihnya atau mantan kekasihnya yang sekarang mungkin lagi trending topik. Betul. Karena si mantan tidak mau kembali, akhirnya ada terjadi hal yang sangat-sangat tidak diinginkan. Itu kan kembali lagi bahwa lembaganya sudah ada, tetapi peran untuk bersentuhan langsung dengan masyarakat itu belum. Kesadaran mereka masyarakat itu bahwa pentingnya untuk konsultasi mengenai isu gender itu belum ada. Jadi aware-nya kurang. Awareness-nya yang harus dipertebal lagi. Betul. Itu tadi saya ngelihatnya begitu percaya diri ya. Saya mah udah gitu. Gimana sih caranya ya? Mungkin ini juga sharing untuk wargi Unpas lainnya gitu. Gimana caranya nge-boost untuk bisa percaya diri gitu, tampil percaya diri gitu, terus percaya kepada diri sendiri bahwa yakin kita bisa loh melakukan ini gitu, melakukan hal yang mungkin tadinya kita nggak kepikiran gitu. Gimana caranya untuk percaya diri seperti ini? Oke. Membangun sebuah self confident berarti ya. Membangun self confident itu sebetulnya tips dan triknya tuh sederhana. Kalau saya dulu tipe yang memang mudah deg-degan kalau di tempat umum. Masa sih nggak kelihatan? Betul. Ketika usia saya masih belasan tentunya masih deg-degan. Tetapi apa yang dilakukan adalah biasanya ketika saya mau bicara, dari mulai sidang skripsi, tesis, disertasi, itu saya biasanya membuat sebuah catatan kecil, catatan yang berisi summary apa yang akan saya sampaikan. Kemudian kita berkaca. Kalau ada teman-teman di sini di rumah ada kaca besar, nah itu jadikan tempat untuk ngobrol. Oh, saya penampilannya begini. Oh, saya yang kurang ini. Saya bicara terlalu cepat. Itu melatih. Dan alhamdulillahnya karena saya jadi dosen sekarang, sering menjadi narasumber dan trainer, itu terasah. Saya akan bertemu dengan Indonesia kecil di sini. Berbagai macam itulah karakter terlatih. Betul. Saya malah lebih hebat nih hostnya karena di komunikasi itu ilmu yang paling saya minati juga setelah manajemen. Betul. Mungkin nanti bisa kuliah lagi, insya Allah. Jadi giliran saya nanti kuliah manajemen bisnis. Amin. Ya Allah, Teteh. Pokoknya mah resep lah ngobrol juga Teteh mah. Aduh, Masya Allah. Tapi ini Teh, saya pengen tahu nih hal-hal yang menjadi pilihan Teteh nih. Ada segmen namanya Jawara, jawab kunyalira. Aduh, nanti dikasih 2 pilihan Teh. Oke. Harus jawab cepat. Harus bisa cepat memutuskan. Tadi kan katanya lebih cepat memutuskan. Kadang-kadang suka ceroboh katanya. Tapi ini jawab kunyalira gampang kok Teh. Bukan tentang bisnis. Dan bukan disertasi. Bukan disertasi juga. Oke. Pertanyaan pertama,
Lebih suka ngajar atau jadi trainer buat calon pekerja? Mengajar. Mengajar. Lebih seru mana? Ngajar kewirausahaan atau manajemen SDM? Kewirausahaan. Kewirausahaan. Lebih memilih mana? Bisnis kecantikan atau kuliner? Kecantikan. Nanti nih ke depan mau nambah bisnis baru atau banyakin jejaring? Banyakin jejaring. Mau ngerjain project bareng mahasiswa atau penelitian bareng dosen? Bareng dosen deh. Penelitian bareng dosen. Ya. Oke, sekarang yang keenam, memilih jadi dosen atau businesswoman? Aduh. Boleh ada dua-duanya nggak? Nggak boleh, satu ah. Dosen. 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 Oke, dicuekin mahasiswa atau dicuekin karyawan? Mendingan dicuekin karyawan. Mending dicuekin karyawan. Oke, lalu berikutnya, lebih milih healing sendirian atau liburan bareng keluarga? Liburan bareng keluarga. Tepat waktu tapi nggak dandan atau telat tapi all out? Tepat waktu nggak dandan. Kayaknya mah terus-terusan pasti dandan nih. Karena saya bisa sambil nyetir, bisa sambil dandan. Hebat ya. Hebat. Multitasking. Nah, kalau ini mah harus betul-betul dari hati nih. Satu kata untuk Unpas. Satu kata untuk Unpas, hebat. 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 Unpas hebat. The real choice for every generation. Ya, betul. Teh, seneng banget ngobrol sama Teteh dan nggak kerasa kita udah ngobrol banyak banget ya, dari mulai tadi apa bisnisnya, kegiatannya, sampai ke opini-opini gitu ya. Nah, kasih motivasi dong untuk para wargi Unpas yang menonton, mungkin yang belum kepikiran juga gitu mau bisnis apa atau belum termotivasi juga buat nyelesain kuliah gitu. Ayo, mangga. Oke, motivasinya satu persatu. Yang belum selesai kuliah aja dulu. Yuk, mulai dibaca, mulai dibuka lagi progresnya. Jadi buat teman-teman yang sekarang sedang berjuang untuk segera lulus baik sarjana, master maupun doktornya, silahkan mulai dibuka lagi planningnya, dibaca kembali apa tujuan dasar teman-teman. Karena pastikanlah ketika teman-teman memutuskan masuk ke Unpas, pastikan keluar dengan gelar yang baru. Jadi buat yang masih loyo, yuk dibaca lagi, dibuka lagi planningnya gitu ya. Jadi jangan lupa supaya mereka tidak loyo. Kemudian motivasinya untuk yang ingin berwirausaha, bagaimana sih? Pertama coba dulu. Jadi dari niat, kemudian mindset, dan coba dulu. Kalau gagal, yang namanya hidup itu trial error. Perkuliahan pun sama, tidak mungkin semuanya tiba-tiba langsung nilai A. Ada yang B dulu, ada yang revisi dulu gitu ya. Jadi ketika kita ditemukan dengan tantangan, pastikan lakukan sebuah revisi, perbaikan, supaya usaha kita ini bisa berlanjut dan besar. Masya Allah. Sukses buat Teh Wendri. Sami-sami hatur untuk semua nuhun. usahanya, Amin. untuk kegiatannya sebagai dosen, dan sekarang dipercaya untuk membuka cabang. Alhamdulillah. Hebat. Ya, wargi Unpas, itu tadi perbincangan kita Unpas Talk edisi season 2, edisi perdana dengan Teh Wendri ya. Jangan lupa itu alumni Unpasnya hebat, hebring ya ternyata Unpas tuh. Oke, sampai jumpa lagi wargi Unpas di episode berikutnya. Tetap saksikan terus Unpas Talk di kanal YouTube official Unpas. Sampai jumpa. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampurasun wargi Unpas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.